Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Para rawuh yang sangat saya muliakan, baiklah, kita lanjutkan pengajian kita pada siang hari ini. Ibnu Shannif Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari selanjutnya mengatakan bahwa wa bil yaumil akhiri wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqa'u i'tiqadu wujudihi wa mastamal alaihi min su'alil malakaini wa na'imil qabri au azabihi wal ba'si wal jazai wal hisabi wal mizani was sirati wal jannati wan nari. Bagaimana kita mengiktikadi, meyakini dan mengimani hari akhir, dan itu merupakan rukun iman yang kelima. Para ulama berbeda pendapat kapan dimulai hari akhir itu atau hari kiamat itu. Ada ulama yang berpendapat hari kiamat itu diawali dari tiupan kedua malaikat Israfil. Semua makhluk manusia dan jin akan bangkit dari kubur, dan mereka akan digiring ke mahsyar sampai menerima kitab, kemudian menerima pembalasan baik ataupun buruk, kemudian dibagikan atau dihisab, dihitung amal dan sirat, dan sampai ke surga ataupun ke neraka. Itu diawali dari bangkit dari kubur dengan tiupan kedua malaikat Israfil menurut sebagian ulama. Syekh Musannif diawali dari bangkitnya ataupun duduknya dia di alam kubur. Itu ketika mayit dimasukkan dalam kuburan, kemudian para pelayat, saudaranya, ibunya, bapaknya, temannya, dan semua masyarakat misal kembali dari pemakaman. Di saat itulah datang dua malaikat, malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini lalu mendudukkan mayit, membangunkan mayit dan disuruh untuk duduk. Kemudian ditanya dengan 3 pertanyaan pokok dan 3 pertanyaan tambahan. Jadi ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian pertanyaan kedua, wa madinuka, apa agamamu? Pertanyaan ketiga, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Lalu ditambah dengan 3 pertanyaan tambahan, yaitu wa ma imamuka, apa imammu, apa pengarapmu, pengharapmu yang kau jadikan imam itu siapa? Lalu aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Wa man ikhwanuka, dan terakhir siapa saudara-saudaramu? Itu lalu malaikat mendatangkan seorang laki-laki yang rupawan. Aina, siapa orang ini? Mataruhu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Orang yang mukmin itu bisa menjawab semua pertanyaan malaikat, 6 pertanyaan, dan dia dihadapkan dengan seorang laki-laki yang rupawan. Dia jawab, asyhadu annahu abduhu wa rasuluhu, saya bersaksi bahwa dia adalah
hamba Allah dan utusannya, dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada suara dari langit, shadaqa abdi, benar hambaku. Lalu hamba yang mukmin tadi diberikan permadani yang indah dan dipakaikan pakaian yang indah pula, dan kuburannya menjadi lapang sepandangan mata, dan dibukakan pintu surga. Akhirnya bau semerbak surga terasa sekali di alam kubur itu. Orang yang munafik ataupun orang kafir tidak bisa menjawab pertanyaan, 6 pertanyaan dari malaikat itu, dan dia dihadapkan dengan seorang laki-laki rupawan. Wa ma'adri, saya tidak tahu siapa orang ini. Akhirnya orang kafir dan orang munafik mendapatkan siksa kubur. Kemudian ditiuplah, sampai ditiup semprong ataupun sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian orang yang ada dalam kubur, semuanya mayit yang dari awal sampai akhir itu dibangkitkan dan dibangunkan. Kemudian mereka digiring oleh api menuju satu pelataran yang namanya mahsyar. Di situ mereka dikumpulkan semua. Setelah itu mereka diberi buku catatan amal. Kemudian dihisab, dihitung. Kemudian ditimbang. Kemudian lagi melewati sirat. Dan orang mukmin sampai ke surga, dan orang-orang kafir dan munafik terjerumus ke neraka. Itu lama dalam pelataran mahsyar. Menurut orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu 50.000 tahun. Mereka ngayer-ngayer ning mahsyar 50.000 tahun. Tapi perasaan orang mukmin itu tidak lebih dari sholat yang dia kerjakan di alam dunia, tidak lebih dari 2 rakaat yang ia kerjakan di alam dunia. Sebentar sekali di alam mahsyar sampai proses masuk surga itu cuman berapa menit. Perasaannya itu cepat. Kalau orang kafir itu perasaannya sampai 50.000 tahun dia berada di mahsyar. Tapi orang mukmin tidak lebih dari 2 rakaat yang ia kerjakan di alam dunia. Itu lantas apa? Itu proses ataupun masuk dalam area iman kepada hari kiamat. Itu menurut Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malbari diawali dari dia bangkit ataupun bangun dari kubur sampai dia masuk surga ataupun masuk neraka, sampai tidak ada batasnya. Itu adalah kita harus iman kepada hari kiamat, hari akhir itu. Kemudian wabil qadari i'tiqadun anama qaddarahu Allahu fil azali la budda min wuqu'ihi wa ma lam yaqdirhu yastahilu wuqu'uhu wa annahu ta'ala qaddarul khaira wa syarra qabla khalqil khalqi wa anna jami'al kainat biqadaihi wa qadarihi. Dan rukun iman yang keenam adalah kita iman kepada qada dan qadar, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah mentakdirkan makhluknya qabla khalqihi, sebelum Allah menciptakan makhluk itu sudah ditakdirkan, ditulis jalan hidupnya. Semua sampai yang terkecil itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi
pada diri kita, baik itu kebaikan ataupun kejelekan, semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kepastian kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan kepada kita pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak takdirkan dan itu tidak terjadi. Kita iman bahwa semua yang terjadi pada kita, pada makhluk semuanya adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.